Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Asriningpuri, mahasiswa PPG dalam jabatan periode 2 tahun 2023 dengan LPTK Universitas PGRI Adibuana Surabaya akan menyajikan materi peluang kejadian saling lepas dan tidak saling lepas pada peluang kejadian majemuk. Mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum anak-anak. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Insya Allah siap. Sip, keren. Oke, materi kita pada hari ini adalah tentang peluang ya. Masih ingat ya anak-anak ya? Oke. Sebelumnya saya ingin presensi dulu ya. Ahmad Rizky, Alinda, Alia, Aurina, Belvana, Devan Agung, Farah Ramadhani, Ildi, Indira, Muhammad Sultan Galis, Muhammad Rasya, Niken Cesa, Risma Nur, Feli Keza, Ferdifta. Oke, sudah masuk semua ya hari ini. Alhamdulillah tidak ada yang tidak masuk. Kita lanjutkan ya untuk materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang peluang ya. Itu yang sudah saya sajikan di slide PowerPoint. Jadi untuk hari ini tujuan pembelajaran kita adalah mengenal apa sih nanti maknanya peluang kejadian majemuk. Peluang kejadian majemuk yang salah satunya adalah peluang kejadian saling lepas dan peluang kejadian tidak saling lepas. Ya, jadi kita akan membedakan di sana peluang kejadian saling lepas dan tidak saling lepas. Oke, nah ini saya mau review dulu tentang apa maknanya dari peluang. Jadi pertama-tama ya, untuk materi sebelum pagi hari ini itu tentang ruang sampel dan kejadian. Pernah ke materi sebelumnya kalian pelajari tentang ruang sampel dan kejadian. Jadi ruang sampel di sini kalau misalnya ada sekeping mata uang logam, jadi yang muncul di situ pasti ada sisi angka dan sisi gambar. Jadi nanti ruang sampelnya ada yang sisi angka, itu saya maknai A, sisi gambar itu saya tulis di situ G, di situ ya. Nampak jelas ya, Nana ya? Oke. Jadi di sini titik sampelnya ada A dan G. Masing-masing berarti nanti banyaknya ruang sampel itu adalah sebanyak berapa? Berarti 2. Sini ada 2 ya. Jadi yang satunya muncul sisi angka, yang satunya muncul sisi gambar. Betul. Oke. Perhatikan dulu di sini pelemparan sebuah dadu bersisi 6. Kalau tadi tentang koin ya, kalau yang sekarang tentang dadu. Dadu yang punya sisinya 6. Di ruang sampelnya bagaimana jadi? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, jadi titik sampelnya itu sebanyak 1 sampai 6. Banyaknya ruang sampel ada berapa berarti? 6, betul. Jadi banyaknya ruang sampel ada 6.
Gitu ya. Nah, apakah yang dimaksud ruang sampel dan kejadian? Nah, ini sudah pernah kita bahas sebelumnya ya. Jadi ruang sampel itu kumpulan dari semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Kemudian kalau kejadian itu adalah beberapa elemen hasil dari ruang sampel yang sedang diamati. Gitu ya untuk materi kita sebelumnya. Jadi ini adalah materi prasyarat sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang peluang kejadian majemuk, saling lepas dan tidak saling lepas. Nah, ini saya mau menunjukkan kalian sebuah video ya. Hai Incun. Halo Madonna. Kamu nanti berangkat kan ke acara festival tahun baru di sekolah? Ya ikut dong, kan ada undian berhadiahnya. Emang kamu gak ikut, Dona? Ya ikut dong Incun, tapi aku bingung mau bareng siapa nanti. Bareng aku aja lah, Don. Aku jemput kamu di rumah nanti ya. Oh hey Cun, makasih. Yuhu, mau jemput Madonna. Halo Madonna, mari kita berangkat. Oh hey Cun, aku kesana. Siap berangkat, Madonna? Siap, ayo Cun. Don, Iya Cun. di kelas kita kelas 12 kan ada 50 siswa. Terus di kelas 10 ada 30 siswa. Dan di kelas 11 ada 20 siswa. Berarti yang ikut festival tahun baru dan yang dapat undian 100 siswa kan, Don? Iya Incun, memang 100 siswa yang dapat undian. Dan hadiahnya nanti ada 10 hadiah. Tapi ada 1 hadiah utama, yaitu dapat sepeda gunung loh. Ih, keren. Oh iya, Don. Kira-kira berapa ya kemungkinan kelas kita mendapatkan hadiah utama itu? Wah, kalau kamu tanya gini, kita bisa cari dengan konsep peluang loh. Iya toh, Don. Tapi aku nggak tahu caranya. Gini loh Incun, jumlah siswa di kelas kita kan ada 50. Nah, jumlah keseluruhan siswa di sekolah kan ada 100. Berarti 50 anak di kelas kita dibandingkan 100 anak di sekolah kan? Berarti berapa peluang kita dapat hadiahnya Incun? Oh iya, aku tahu 50/100 kan? Dan kalau disederhanakan jadinya setengah. Jadi peluang kelas kita bisa dapetin hadiah utama itu setengah, Don. Wih. Iya Incun, jumlah kelas kita 50, kalau dalam peluang berarti banyaknya anggota. Dan biasanya kalau di rumus disebut NA. Nah, kalau jumlah keseluruhan siswa 100 itu disebut banyaknya seluruh kejadian atau ruang sampel, Cun. Biasanya dikatakan NS. Oh, berarti bisa disimpulkan rumus peluang NA/NS dong. NS itu ruang sampel, yaitu banyaknya anggota. Nah, kalau NA-nya berarti anggota dari ruang sampelnya. Iya, Incun, benar. Wah, ternyata apa yang kita alami bisa dihubungkan loh dengan materi peluang. Kamu pinter, Don. Aku belajar banyak dari kamu. Ah, bisa aja kamu Incun. Hehehe, ini kita udah sampai, Don. Ayo turun dan masuk ke sekolah. Ini tentang manfaat kita kalau kita mempelajari tentang peluang. Jadi peluang kalau misalnya ini tadi ceritanya adalah peluang Incun pingin dapat hadiah dari lomba di sekolahan. Berapa peluang Incun itu bisa memenangkan sepeda gunung? Nah, itu ternyata kita bisa nih ya, untuk manfaat dalam kehidupan sehari-hari kita bisa mempelajari tentang materi kita pada pagi hari ini, yaitu materi peluang.
ya. Oke, karena kalian sudah tahu tentang manfaatnya materi peluang, jadi di sini kita akan mempelajari selanjutnya tentang apa sih maknanya peluang kejadian saling lepas dan tidak saling lepas. Nah, sekarang adalah kalian akan saya minta untuk bentuk kelompok. Ya, jadi nanti ada 4 kelompok ya. Di sini ada 16 anak, jadi masing-masing kelompok ada 4 anak. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Oke. Di sini Bu Dewi akan memberikan LKPD. Jadi LKPD di sini ada 2 lembar ya di sini ya. Nanti coba kalian diskusikan bersama teman-teman kalian di sini ya. Setelah itu nanti kalian presentasi ke depan. Siapa yang sudah selesai langsung presentasi ke depan di situ ya. Nanti kalian bisa di situ saling sharing ke masing-masing kelompok. Betul nggak ya jawabannya di kelompok pertama mungkin nanti? Betul nggak ya jawaban dari kelompok keempat? Ya, gitu ya. Oke, silakan kalian diskusikan. Sebelumnya saya akan memberikan lembar di sini. Ini nanti apa yang sudah kalian diskusikan, kalian tulis di lembar yang saya beri ini nanti. Ya. Oke. Buat sekreatif mungkin ya. Oke, buat sekreatif mungkin ya. Oke, di sini saya biar ngenal kalian mana kelompok 1, kelompok 2. Coba kalian bikin headband ya di masing-masing kelompok ya, masing-masing anak. Biar semangat mengerjakan LKPD. Nanti dilem ya. Oke, waktu kalian adalah 30 menit ya untuk mengerjakan LKPD, diskusi bersama ya. Kemudian nanti kalian presentasikan. Ya, semangat. Yuk.
lepas. Kalau untuk itu tidak saling lepas. A iris B itu sama dengan tidak sama. Oke, sudah semua ya? Oke, sudah selesai semua ya? Oke, sekarang waktunya kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Siapa yang mau maju? Saya. Oke, silakan kelompok pertama. Mau membahas yang LKPD yang mana ini? Lembar Yang pertama atau yang saling kedua? lepas. Oh, yang saling lepas. Oke, silakan. Ya, berdiri ya sih. Gini sih, Ci. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya Alia Sabina Andini, ini Anindita Daniswara, yang ini Ahmad Rizky Kurniawan, dan yang ini Alinda Oktavia. Jadi, dari pertanyaan ini didapatkan bahwa diketahui 50 pelamar lulusan S1, ada 20 pelamar S1 Ekonomi, 5 pelamar S1 Manajemen, dan 10 pelamar S1 Matematika. Yang ditanyakan adalah peluang S1 Ekonomi diterima dan peluang S1 Manajemen atau Ekonomi diterima. Jawabannya adalah yang pertama mengenai peluang S1 Ekonomi diterima, yaitu NA per NS atau banyaknya anggota dibagi ruang sampel, didapatkan 20/50, masing-masing dibagi 10 menjadi 2/5. Jawabannya yang pertama adalah 2/5. Lalu yang kedua adalah peluang S1 Manajemen atau Ekonomi diterima, yaitu peluang manajemen ditambah peluang ekonomi. 5/50 ditambah 20/50, didapatkan 25/50, masing-masing dibagi 25, jawabannya adalah 1/2. Jadi jawaban untuk soal pertama adalah 2/5 dan jawaban untuk soal kedua adalah 1/2. Oke, ada yang mau menanggapi? Kelompok 2 ya. Oke, silakan. Kelompok kami setuju karena jawaban kelompok kami sama persis atau sesuai dengan jawaban kelompok Anda, kelompok 1. Oke, betul. Tepuk tangan semua. Oke, terima kasih Devan. Ini saya apresiasi kelompok pertama dapat ini ya. Terima kasih. Yuk. Kelompok 2 juga gitu. Saya beri karena sudah berani menanggapi jawaban teman kelompok pertama. Iya. Oke. Sudah. Oke, terima kasih untuk kelompok pertama. Silakan duduk kembali. Boleh duduk ya. Tepuk tangan semua. Oke, selanjutnya siapa? Kelompok 3, Bu. Kelompok 3. Oke, silakan maju. Kelompok 3. Mau bahas yang lembar keberapa? Lembar kedua. Kejadian tidak saling lepas. Oke, silakan. Untuk permasalahannya ini Perkenalan dulu kelompok 3. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Muhammad Sandalis. Saya Risma Naisila. Saya Farah Ramadhani. Saya Dirama Mamada. Untuk permasalahan kali ini diketahui pelemparan dadu 1 kali, yakni A. muncul mata dadu prima dan B. kejadian muncul mata dadu kelipatan 3. Ditanya peluang kejadian muncul mata dadu prima atau kelipatan 3. Dijawabnya untuk kejadian A ada ruang sampel 2, 3, dan 5. Untuk kejadian B ada ruang sampel 3 dan 6. Untuk A iris B yaitu ruang sampelnya 1 yaitu 3. Untuk peluang A gabung B diketahui rumusnya peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A iris B, yakni 3/6 ditambah 2/6 dikurangi 1/6 didapatkan 4/6, bisa disederhanakan jadi 2/3. Jadi jawabannya 2/3, Bu. Oke, bagaimana? Ada tanggapan dari kelompok? Siapa yang mau menanggapi? Ya, silakan kelompok 4. Silakan kelompok 4.
Saya setuju dengan jawaban dari kelompok 3 karena jawaban dari kelompok 3 tersebut sudah sesuai atau sama dengan jawaban dari kelompok kami. Oke, betul semua. Tepuk tangan buat kelompok 3 dan kelompok 4. Oke, karena jawabannya semua tepat, ini saya beri kelompok 3 dan kelompok 4 reward ya. Terima kasih. Ya. Nah, ini yang kelompok 4 tadi sudah berani untuk menanggapi. Ya. Terima kasih, Bu. Ya. Oke. Oke. Dari sini sebelumnya boleh kelompok 3 untuk duduk dulu. Oh iya. Dari apa yang sudah kalian diskusikan bersama, ada yang mau ditanyakan? Mungkin? Saya, Bu. Silakan, Feli. Bagaimana perbedaan antara kejadian tidak saling lepas dan perbedaan kejadian saling lepas, Bu? Oke, terima kasih pertanyaannya, Feli. Mungkin ada yang mau menjawab? Oke, Ildi, silakan. Izin menjawab, Bu Dewi. Ya. Jika dikatakan peluang kejadian saling lepas, jika kejadian A dan B tidak bersekutu dan peluang A iris B sama dengan 0. Dan dikatakan peluang kejadian tidak saling lepas apabila kejadian A dan B bersekutu dan peluang A iris B tidak sama dengan 0. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Ildi jawabannya. Tepat sekali jawabannya, tepuk tangan. Oke, jadi kita simpulkan bersama ya. Jadi untuk materi kita hari ini, oke, bisa dilihat di slide PowerPoint ya. Peluang untuk saling lepas tadi sudah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ildi. Jadi dua kejadian A dan B saling lepas jika tidak ada satupun elemen A yang sama dengan elemen B. Jadi untuk dua kejadian saling lepas, peluang salah satu A atau B terjadi ditulis dengan peluang A gabung B. Jadi ada simbolnya itu atau itu ya. Seperti U itu tadi, union. Peluang A gabung B itu sama dengan rumusnya adalah peluang A ditambah peluang B. Nah, kalau untuk yang tidak saling lepas, itu rumusnya berarti peluang A gabung B itu sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A iris B. Nah, kalau yang untuk tidak saling lepas berarti ada salah satu elemen A yang terdapat di elemen B. Gitu ya. Oke, kita simpulkan seperti itu, sepakat semua ya? Oke, sip. Nah, usai sudah materi kita hari ini tentang peluang saling lepas. Nah, namun sebelum itu kita evaluasi dulu ya. Materi kita tadi mulai awal sampai akhir. Kalian saya minta untuk mengerjakan kuisis. Saya share ya di sini. Ini kodenya ya, sudah saya masukkan ke grup. Sudah masuk semua ke kuisis?
Sudah selesai semua ya, ini ya. Yang saya beri reward ini karena sudah menyelesaikan nilai dengan benar semua soalnya itu Risma dan Indira. Saya beri reward. Ini nyontohan, enggak? Oh, ya. Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih Bu. Yuk, sama-sama. Oke, setelah evaluasi yang 5 soal ini, berakhir sudah materi kita tentang peluang kejadian saling lepas dan tidak saling lepas. Minggu depan kita akan mempelajari tentang peluang kejadian majemuk, yang mana materinya, kalau yang ini tadi saling lepas, minggu depan kita akan mempelajari saling bebas. Ya, jadi ada waktu untuk kalian belajar di rumah ya tentang apa sih apa itu tentang peluang kejadian saling bebas. Ya, oke, saya akhiri. Sebelumnya mari kita tutup bersama. Ildi. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Oke, sekian dari saya untuk hari ini, untuk pagi hari ini. Terima kasih semuanya. Jangan lupa nanti LKPD-nya dikumpulkan ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Dewi. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran saya dengan materi peluang kejadian saling lepas dan tidak saling lepas. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.